Halo semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Bagi yang belum kenal, kenalin, nama gue Anas. Dan di channel gue ini gue bakal cerita-cerita sama kalian tentang apa aja basically. Cuman hari ini gue bakal cerita ke kalian tentang salah satu drama yang bikin gue sedih. Oke, buat kalian yang mau tahu drama apa yang akan gue ceritain ke kalian hari ini, please stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian hari ini judulnya adalah Hi Bye Mama. Dari judulnya aja udah kelihatan bahwa dramanya itu bakal sedih gitu ya. Dan ini baru keluar pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2020 kemarin. Dan ini merupakan salah satu drama Netflix original, jadi bisa kalian tonton di Netflix. Kalau kemarin di Korea itu dia ada di TVN gitu. Dan ini disutradarai oleh Yoo Jae-won. Dengan total episodenya itu ada 16 episode. Dan cast-castnya dalam drama Hi Bye Mama ini ada Kim Tae-hee, ada Lee Kyung-kyung, ada Go Bo-gyu, dan ada Seo Woo-jin. Untuk genrenya drama ini tuh lebih ke arah fantasi and drama. Sinopsis dari drama Hi Bye Mama ini menceritakan tentang Cha Yuri. Jadi Cha Yuri itu sudah menjadi hantu, dan di episode-episode awal itu diperlihatkan bahwa Yuri itu selalu mengikuti Kang Hwa dan anaknya. Kang Hwa ini adalah suaminya ya, yang diperankan oleh Lee Hyung Kyung dan juga Seo anaknya. Gitu. Dan pada awal ini sudah diceritakan bahwa si Kang Hwa ini sudah menikah lagi dengan seorang perempuan, Oh Min Jung, yang diperankan oleh Go Bo-gyu. Gitu. Jadi awalnya Cha Yuri itu meninggal karena sebuah kecelakaan. Jadi ketika dia sedang mengandung si Seo, dia itu ditabrak sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika dia mau diselamatkan, mau dioperasi gitu ya, si Kang Hwa yang profesinya adalah seorang dokter bedah itu tidak bisa dihubungi oleh dokter yang bertugas menyelamatkan Yuri, sehingga akhirnya Yuri itu memutuskan untuk menyelamatkan anaknya dan dia akhirnya meninggal gitu. Lalu dalam drama ini diceritakan bahwa kalau Yuri mau kembali hidup menjadi seorang manusia, dia harus menemukan tempatnya kembali selama 49 hari gitu. Jadi dia diberi kesempatan hidup kembali menjadi manusia selama 49 hari. Kalau dia menemukan tempatnya, which is tempatnya itu sudah ditempatkan oleh Oh Min Jung gitu sebagai istrinya Kang Hwa dan ibu tirinya si Seo gitu. Kalau dia bisa menemukan tempatnya kembali, dia bisa hidup lagi gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dia harus segera pergi ke alam lain gitu. Kepergian Yuri sendiri ini juga menyisakan kepedihan gak cuman si Kang Hwa dan Seo, tapi juga oleh keluarganya Yuri gitu ya. Jadi ibunya, ayahnya, dan adik perempuannya itu juga masih merasakan kepedihan ketika Yuri itu tiba-tiba mendadak meninggal. Bahkan ibunya di sini diperlihatkan juga dia itu berdoa, sering berdoa ke kuil. Dia meminta untuk bisa bertemu dengan Yuri sekali lagi sebelum ia meninggal. Nah, permohonan ibunya itu didengar ceritanya, dan akhirnya Yuri bisa mendapatkan kesempatan 49 hari untuk hidup. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari cerita drama Hi Bye Mama ini? Apakah Cha Yuri bisa kembali hidup menjadi manusia? Apakah dia akan menemukan tempatnya kembali? Atau dia merelakan tempatnya dan dia akhirnya pergi ke alam lain? Tonton drama Hi Bye Mama ya. Review time. Untuk review, gue akan mulai dari castnya. Kalau Kim Tae-hee sendiri yang menjadi Cha Yuri udah gak usah diomongin. Dia tuh udah apa ya, papan atas lah gitu. Dan actingnya dia tuh bener-bener bagus banget, dan gue suka banget dia cantik gitu ya di sana. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah Jo Se-woo. Karena di dalam cerita ini Jo Se-woo itu adalah anak perempuan. Padahal kenyataannya dia, Seo Woo-jin, itu adalah anak laki-laki, dan dia baru berusia 5 tahun dan dia bisa memerankan peran berganti apa ya, gender gitu dengan baik gitu ya. Jadi nggak kelihatan, selama gue nonton itu gue masih belum tahu kalau dia tuh sebenarnya anak laki-laki gitu, karena dia di drama ini kan kayak anak perempuan yang cantik, yang cute seperti itu. Untuk cast-cast yang lain juga bisa memainkan perannya dengan baik. Jadi di drama ini juga ada cerita-cerita tentang teman-teman hantunya Yuri kan, itu para artis-artis senior gitu, dan itu semua bisa diperankan dengan baik. Dan akhirnya ceritanya mereka itu kan juga dikupas satu-satu gitu, diceritakan satu-satu, sehingga itu bisa membuat gue meneteskan air mata di setiap episodenya. Untuk sinematografi dan setnya,
Kalau gue bilang ini kan ceritanya tentang hantu ya, tapi di dalam drama ini itu kesan hantunya itu jadi baik semua gitu. Jadi hantu atau mereka yang sudah meninggal itu tidak bisa pergi ke alam lain karena memang ada masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan di dunia ini. Dari pengambilan gambar, sinematografinya, setnya yang baik gitu ya, jadi membuat kesan hantu yang seram, menakutkan, spooky itu menjadi hilang. Dan kita jadi merasa kayak, oh ternyata hantu itu sebenarnya dia tuh nggak punya niat jahat apa-apa ke kita gitu. Dan pengambilan gambarnya, lightingnya itu terang gitu. Jadi selama nonton drama ini tuh gue nggak merasa takut atau gue merasa kayak, kadang-kadang gue nonton drama tuh suka males gitu kalau ada yang horor-horor mengagetkan, karena biasanya gue nontonnya malam-malam kan. Jadi di drama itu tidak ada hal-hal seperti itu walaupun ceritanya tentang hantu. Keren banget. Untuk soundtrack dari Hi Bye Mama ini sebenarnya lagu-lagunya tuh sedih-sedih ya, dan itu lagu-lagu yang menyayat-nyayat hati gitu. Dan ada 3 lagu yang gue suka di drama ini, yang mungkin kalian kalau suka juga kalian bisa download. Yang pertama itu ada To You yang dinyanyikan oleh Han, terus juga ada Hopefully Sky yang dinyanyikan oleh So Hyang, dan juga ada In The Night yang dinyanyikan oleh Park Jae Young gitu. Jadi lagu-lagunya memang yang lebih ke arah melankolis, menyayat-nyayat. Story dari drama Hi Bye Mama menurut gue, yang pertama itu adalah sayangilah dan nikmatilah waktu yang kalian miliki dengan orang-orang yang kalian sayangi gitu. Bisa itu keluarga kalian, sahabat-sahabat, teman-teman, atau siapapun. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu nantinya pasti akan pergi, pasti akan meninggal. So, selagi kita dikasih kesempatan, dikasih waktu, nikmatilah itu. Yang kedua, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita tuh tidak membawa apapun. Tidak membawa kekayaan, tidak membawa popularitas, tidak membawa kekuasaan. Jadi kita cuma meninggal dan membawa tubuh ini gitu. Di dalam drama ini itu di ending scene itu ada kata-kata Yuri yang sangat amat kena di gue. Ketika dia mau masuk pintu gerbang ke alam lain gitu ya, dia cuma ditanyai oleh 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu sudah bahagia dalam hidup kamu? Yang kedua, apakah orang di sekeliling kamu itu sudah bahagia dengan kehadiran kamu? Jadi yang paling penting, carilah kebahagiaan. Boleh cari kekayaan, boleh cari popularitas, boleh. Tapi yang penting selama hidup di dunia ini, carilah kebahagiaan hidup kalian. Yang ketiga, kalau seandainya orang-orang yang kalian sayangi itu sudah pergi lebih dahulu meninggalkan kalian, percayalah bahwa mereka akan selalu hidup selama kita tuh mengenang dan mengingat mereka gitu. Jadi kalau orang-orang tersebut sudah meninggal, lebih baik kita masih mendoakan, masih mengingat-ingat kenangan-kenangan dengan mereka. Karena kalau seandainya kita melupakan mereka, itu bener-bener mereka sudah menghilang gitu. Kalau gue dulu pernah nonton satu film, itu kalau nggak salah film Coco ya, itu juga diceritakan bahwa kalau orang itu benar-benar meninggal, kalau keluarganya dia tuh sudah tidak punya memori atau kenangan sama sekali tentang orang itu, dia baru tiba-tiba biar hilang. Kesimpulannya, drama Hi Bye Mama ini sedih tapi bagus. Jadi drama ini dipenuhi dengan jutaan air mata, kehangatan keluarga, dan juga begitu banyak cerita-cerita yang diceritakan di sini yang membuat kita tuh terbawa emosi sehingga kita merasakan kesedihan ya. Jadi gue merasakan kesedihan dalam setiap episode yang gue tonton gitu. Tapi memang overall ceritanya bagus dan gue rekomen banget ini untuk kalian tonton karena banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini. Kalau gue bisa kasih skor 1-10, gue kasih 9 deh. Kenapa? Karena gue sering menangis gara-gara nonton film ini. Finally, thank you so much buat yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dan kalian juga nonton drama ini. Kalau kalian suka, please subscribe, like, dan juga klik notification kalau kalian mau tahu kapan gue upload video-video gue selanjutnya. Oke semuanya, thank you. Jangan lupa bahagia.